Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk anak-anak, pada video kali ini kakak akan mencoba untuk membacakan kisah tentang maling kundang. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayangi. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" tanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun, Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau, anak-anak ini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintihnya Pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai.
Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nakoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum, karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, Perempuan jelek ini kah ibumu? "Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar menangis dan sedih. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri ketika ia sadar pantai airnya sudah sepi. Dilihatnya, kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangnya tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit. Kemudian berdoa dengan hatinya yang penuh. Ya Allah, kalau memang dia bukan anakku, aku melakukan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar aku yang bernama Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan, ucapnya begini. Sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat melebatkan. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang melegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka.
Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari maling kundang. Kisah legenda maling kundang ini memiliki pesan dari anak si kecil, yaitu sayangnya kedua orang tua. Saat susah dan senang, jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Itulah dongeng anak dari Sumatera Barat. Kisah maling kundang, si anak yang durhaka pada ibunya. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk diceritakan ke anak-anak. Oke, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.